tadi lu tutupin tuh. Asik. Bersama gua udah ada tersangka nih yang melompati flyover Kemayoran. Marhanis Pansa. Yoi. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Udah diciduk 1 hari. Iya. Dijemput di rumah. Tapi tidak ditangkap. Tidak ditangkap. Diamankan bahasanya. Tapi beritanya kan ditangkap, polisi menangkap. Ya kan berita, maksudnya kan faktanya gue di sana cuma diminta keterangan. Oh, berarti hoax kali ya? Ya nggak hoax, emang media kayak butuh kerjaan aja. Oke. Udah capek sama COVID. Tapi itu kan udah agak basi lah. Ya. Justru gua mau yang lain. Gua mau Apa tanya nih? ke lu, awal mula lu ikutan parkour, itu gimana tuh ceritanya? Berarti balik ke awal ya? Flashback. Flashback ke awal. Awal mulai ikut parkour, kalau parkour benar-benar parkour tuh 2016. 2016? Awal tahun iya. Pokoknya gue keluar dari pondok 2015 akhir, terus 2016 gue ketemu jumper. 2015 akhir tuh sebenarnya gue pengen ikut parkour Jakarta di Kredaloka. Tahu gua. Cuma waktu itu Nggak boleh flip. enggak anjir. Oh, udah boleh flip. Kayaknya udah sih kayaknya. Maksudnya gue ngeliat Ramdhani, anak-anak Ijal, tapi gue belum kenal tuh anak-anak parkour Jakarta. Cuma waktu itu gue telat setengah jam. Oh, ya balik lagi. Terus bukan diusir sih bahasanya Iya, kayak nggak boleh. udah nggak boleh telat gitu kan. Tahu. Oh, ya udah anjir berkecil hati gue, ya udahlah nggak bisa ikut, pulang dan ternyata emang mungkin udah feel kali asik. Udah apa ya namanya ya, udah terkoneksi, malam akhirnya ketemunya sama jumper. Jumper, pintu 4. Iya, sama Bang Meo, Bang Gali, Bang Gilang, sama Bang Patur. Tapi nggak di pintu 4. Di Menteng. Taman Menteng. Taman Bu. Menteng. Oke. Gue lagi main futsal, terus ngeliat dia lompat-lompat gitu kan. Kata gue, anjir ini parkour realnya gitu Yang kan. lo cari. Iya, maksudnya parkour Jakarta nggak boleh, mah mereka boleh minta ajarin nggak? Gue samperin lah, ngeliat mereka latihan backflip, terus latihan presisi, ngelompatin taman-taman tuh kan di Taman Menteng. Terus ya udah diajak gabung, dikasih kartu nama kalau mau gabung jumper lah, datang ke Senayan ke pintu 4. Ya udah akhirnya 2016 tuh inget gue tanggal akhir bulan sih 25 apa 2. Pokoknya gue hari Minggu datang ke sono sendirian. Tadinya tuh gue nggak tahu anjir gue ke GBK ngapain, gue ngajak temen gue nggak ada yang mau, tapi karena gue emang pengen latihan, udahlah datang aja lah. Ternyata di GBK pas ngeliat anjir gue ketemu yang jago-jagonya, master-masternya semua. Faris ya. Faris, bukan Faiz, Bang Faiz, iya Faiz. Salah nama. Faiz Faiz, parkour sorry. free run. Lu kalau tahu legendnya jumper tuh. Nekat dia, lebih nekat pada ini, lewatin berapa orang. Gila itu senior. Iya, emang dia yang paling nekat, Faiz. Itu lu tahu parkour lu dari mana? Kalau parkurnya sebenarnya ya dari YouTube sebenarnya udah tahu sebelumnya. Pas lu masih di Gontor, Ya, udah tahu. kan gue mondok di Gontor juga sebenarnya ada klub kayak gimnastik gitu kan, salto gitu. Itu juga anak-anak sebenarnya kayak udah ke trigger parkur, cuma masih ngasal gitu loh. Belum tahu parkur yang pengetahuannya belum seperti yang gue tahu sekarang gitu. Cuma ya kita tahu parkur loncat-loncat, tapi kita nggak tahu nih komponen parkur yang realnya itu seperti apa. Atau emang komunitas parkur di luar yang latihan itu seperti apa? Apa cuma salto doang atau enggak? Baru taunya ya pas di sini, pas sebelumnya di pondok beda pengetahuannya lah. Jadi lu ikutan ke jumper. Berapa tahun tuh? Berapa waktu itu? Sekitar nggak nyampe, setahun nyampe nggak ya? Pokoknya waktu itu sebelum menjelang Asian Games GBK direnov, akhirnya pindah. Oh sama berarti, itu mah udah baru-baru ini ya? Lu juga tricking kan? Baru-baru ini pintu berarti? 4, iya. Pokoknya pas renov buat Asian Games, bingung nggak tahu kemana, anak jumper juga nggak ada tempat latihan, akhirnya gua ke Parkour Velodrome, Romangun. Lu baru bikin apa gimana? Apanya? Baru gabung? Baru gabung. Tapi udah ada duluan kan? Udah ada, udah lama. Gue ke Facebook, terus Facebook dulu. Terus dijawab, datang aja. Gue inget banget abis lebaran tuh pertama kali gabung tapi gue udah punya modal. Apaan? Modal gerakan. Iya, udah bisa. Udah dari ini. Udah pede lah. Iya, pertama kan ada tuh di postingan dulu gue di Facebook. Gue side flip, front flip tuh udah bisa tuh di situ. Cuma emang masih ngasal. Maksudnya gue latihan flip bener-bener tuh di pintu 4 itu. Nah, terus lu juga sekarang bikin Anom Run. Anom Run? Ya, Anom Run. Itu gimana tuh? Anom Run tuh isinya apa? Orang-orang jago doang apa gimana? Jadi awalnya itu kan dulu anak-anak dulu punya parkour park di Bintaro Exchange. Nah, gua itu ketemu sama Andika Karma, sama Bernard, sama Ramdhani Murtado juga. Cuma Ramdhani masih gabung sama Parkour Jakarta lah. Maksudnya mainnya sama Parkour Jakarta. Nah, gua sama mereka nih, maksudnya anak-anak Jabodetabek yang aktif. Jadi, nih kita ke Bintaro Exchange yuk, main-main parkour park gini-gini. Ayo ngumpul, zeret. Terus ada event nih misalkan di Tangerang, main yuk ke Tangerang, ada event nih, gini-gini datang ke Tangerang. Main yuk ke Bekasi, ada event nih, main ke Bekasi. Jadi kayak kita udah terkoneksi ngumpul gitu loh. Terus sampai pernah bikin grup lain, jadi parkour Jabodetabek tapi khusus anak mudanya.
Nah, yang paling bertahan ya gua, Bernat, Andika, Maramdhani. Nah, habis itu karena waktu itu diajakin sama Angga, tau kan Angga Lop yang gendut, yang salto. Sasa Bon Cabe. Ya, jadi iklannya. Tahu. Nah, dia itu yang ngajak kayak, nih lu anak-anak muda ini kayaknya yang paling konsisten dan skillnya naik terus. Kalian bertiga nih, Andika, gua sama si Bernat. Udah diajakin bikin video. Pertamanya bikin videonya di rooftop dekat rumah gua yang sekarang jadi pom bensin seberang Gramedia. Di situ. Ya, itu ada kontennya tuh bareng Angga. Kita bertiga, udah gainer, udah segala macam. Akhirnya setelah video itu naik, terus kita kita bikin tim aja, maksudnya buat perkumpulan kita gitu loh. Jadi belum ada visi misi, cuma bikin, tim-timan lah, kubu-kubuan. Bikinlah waktu itu di T-Team. Hah? Di T-Team awalnya. Di T-Team. Di T-Team. DT. Ya, di T itu different. Oh, berbeda berarti? Ya, karena kita stylenya beda-beda. Si Andika main style, Bernat main istilah kata basic sama sombong. Enggak dong. Oh, enggak. Enggak, si Bernat sombong. Si sombong. Enggak, si Bernat mainnya basic terus gerakan-gerakan kayak gainer gitu yang. Nah, kalau gue bagian flip-flipnya gitu. Sekarang jadi Anomran. Itu masih ada lagi tuh. Masih ada lagi. Dari di T-Team akhirnya bikin Dem Team. Dem Team tuh akhirnya ngajak Ramdhani. Kan udah kayak, Dan lu main parkour Jakarta maksudnya ketemunya gitu-gitu terus main sama kita juga lah gitu. Diajakin, mau dia gabung. Main ke kita jadi nama Dem Team. Dem Team itu ngikutin parkour Spanyol. Ada parkour Spanyol namanya Watt. Jadi apaan tuh? Nama timnya Watt. Nah, Watt itu katanya tuh inspirasinya dari ekspresi orang ketika ngeliat dia parkour. What? Kayak gitu loh. Lo parkour? What? What the fuck? Gitu-gitu. Nah, tapi kaget gitu ya? Iya, kayak kaget. Nah, kita kayak orang liat kita tuh, ih lu gerakan parkour, damn it. You're so cool gitu-gitu. Damn, biasa aja. Nah gitu, cuma karena pertimbangan beberapa pihak kayaknya terlalu kasar lah dem itu kan bahasa Inggris dan kurang enak juga, apalagi terus juga itu nggak original kita ngikutin orang. Kira-kira satu momen bulan puasa kita rembukan ganti nama, panjang sampai akhirnya nemu Anomran, plesetan dari Hanuman. Tapi Anomran Team. Ya, karena sisi Indonesianya ada tuh, kultur Indonesia. Nah, visi misinya setelah jadi Anomran adalah yaitu parkour tapi sambil ngangkat budaya-budaya Indonesia. Oh, jadi lu parkour sama jaipongan? Ya bisa jadi misalkan orang jaipongan nih. Terus kita di sebelahnya sambil parkouran. Jadi sambil penghias gitu loh. Jadi kita di masa depan maksudnya parkour nih, tapi kita nggak lupa budaya kita maksudnya. Pakai parkour pakai sarung. Bisa jadi. Oh, bisa jadi. Kita malah kepikiran banyak sih, kayak kemarin aja yang suku Nias, yang hombo batu, lompat batu. Itu kan maksudnya parkour aja berdiri di Perancis. Sedangkan kita udah ratusan tahun punya itu loh. Ada itu ya? Ada hombo batu. Nah, kita angkat. Ini loh, sebelum parkour kita udah ada Nias nih, hombo batu, lompat batu. Jadi kita jelasin sisi tradisional kita juga ada. Tinggal kita mengkoneksinya ke budaya itu seperti apa. Itu jadi lu tim perform apa tuh Anomran tuh? Apa tim latihan doang? Apa tim apa? Menurut gue sih masih tim latihan, tapi untuk perform kita tuh masih masing-masing gitu loh. Kayak mungkin kan kita beberapa masih gabung ke komunitas. Kayak gue di Parkour Velodrome ada jobnya sendiri di Parkour Velodrome. Sama Bang Afi, si Dani ada jobnya sendiri di Parkour Jakarta, si Andika ada jobnya sendiri di Parkour Tangerang, Bernat juga ada sendiri di Parkour Bekasi. Jadi belum dapat momennya aja kita ngejob bareng. Sebenarnya bisa aja kalau misalkan lu nih mau ngajak perform kita Anomran gitu. Ya bisa. Anda tim Levited? Udah pernah sebenarnya. Oh, udah pernah. Di Liga Gojek. Oh, Levited. Tapi gabungan ada Anomran, ada Parkour Bandung. Maksudnya kan itu butuh 16-18 orang gitu. Maksudnya butuh banyak gitu. Jadi lo diajak? Ya diajak, anak-anak juga diajak. Tapi maksudnya itu kan sisinya masih masih banyak banget. Ini yang benar-benar kita cuma berlima tuh. Itu belum ada. Okay. Sebenarnya sistem Levited, Anomran belum ada. Panggil dia. Panggil Anomran. Janganlah, kita sendiri aja. Oh. Kita udah manajemen sendiri lah. Oh. Nanti selek. Anomran manajemen, siap. Levited lawan Anomran manajemen. Enggak lah, biasanya dia kan beda. Dia kan model sekarang. Beda segmen ya? Iya, sekarang udah model, udah freestyle bola, freestyle motor. Banyak. Iya, nggak parkour doang. Kita mah parkour doang ya.
Anomran bukan gua ya. Oh iya. Gua Anomran. Kok gue jadi kesana? Anomran. Kok kita gibah sih di sini? Anomran parkour doang. Nah, sekarang nih kalau nggak salah kayaknya ada apa di parkour Indonesia ini adem ayem aja atau ada konflik atau gimana nih? Untuk hal apa? Ya, untuk perparkurannya, kan gua kan trekking nih. Kalau di trekking menurut gua sekarang terlalu adem ayem, saking adem ayemnya jadi ngilang. Nah, kalau di parkour apa kayak gimana sekarang? Sebenarnya parkour sama sih, pas Covid gini juga kayak Ngilang. hilangnya karena satu kita nggak bisa latihan, Bos. Mau di mana? Udah gitu protokol kesehatan tadinya di awal kita nggak boleh latihan karena nggak boleh keluar rumah PSBB. Tapi nih, gue denger nih dari, kan intel gue banyak nih. Asik. Ada di parkour, ada di gimnastik, ada intel gue. Ya. Di balet pun ada. Nah katanya, kalau nggak salah nih, parkour di Indonesia tuh ada 2 kubu sekarang. Ada parkour anak muda semua tuh bikin satu grup, namanya apa gitu lah, parkour apa plesetan. Nah isinya tuh anak muda yang pengen triple apa gitu. Yang menolak filosofi yang kayak gitu. Lo tahu sih? Masa nggak tahu? Oh, yang ini ya apa namanya? Pangskur gitu ya? Nah itu, mungkin pangskur atau apa gitu, intel gue kurang ini. Kalau menurut gue sih ya setiap komunitas punya rebelnya masing-masing menurut gue. Kayak jangan kan komunitas maksudnya. Kita kerja aja sebenarnya ada yang rebel kan, ada kubu yang rebel. Kita sekolah deh, maksudnya ada kubu yang rebel. Kubu yang rebel tuh ya emang harus ada, kalau nggak ada ya nggak seimbang juga sih. Masa sekolah kayak nggak ada anak-anak bandel juga adem ayem aja, kayak apaan sih sekolah cuma gini-gini doang, orang juga malas sekolah. Akhirnya apa, belajar di rumah bisa kok kalau cuma belajar ya, tapi kan kita nyari suasana di sana. Nah mungkin dengan adanya segmen ini ya dia pengen istilah kata mungkin kayak lambe turah gitu loh. Lambe turahnya parkour? Enggak gitu juga sih, mungkin aksi protes aja gitu sebagai anak muda, kenapa sih begini. Yang diprotes itu apanya? Kalau yang gue baca kemarin sih yang awal tuh. Lu gabung gak sih di pangskur itu? Kan gue Anomran kubunya. Beda lagi? Pangskur itu tim sendiri, tapi dia menyuarakan. Nah bedanya visi misi sama Anomran adalah Anomran mengangkat budaya. Kalau Pangskur tuh emang rebel, tapi ya gue nggak tahu dia ke arah mana, tapi ada sisi baik, ada sisi buruknya. Sisi buruknya ya mungkin rebelnya gimana ya, terlalu menyudutkan komunitas. Tapi sisi baiknya ya dia punya tujuan gitu loh, mungkin bersuara atas keresahan dia atau apa. Kan kita kan harusnya freedom of speech ya, maksudnya kebebasan berpendapat. Cuma ya gimana, negara kita juga begini, nggak bisa bebas juga kan kalau vulgar kali ya, vulgar ini. Makanya sempet rame, padahal kalau disikapin ya tinggal temuin orangnya, kita ngobrol bareng juga orangnya mau sharing gitu loh. Nah, mungkin nih gue kalau anak parkour pas gue apa nih, pas gue pikir oh iya juga sih, mungkin gitu ya. Iya. Nah sekarang langsung ke yang viral deh. Itu lu kemarin tuh bikin konten doang apa gimana sih? Nih buat yang belum tahu nih, ini ada videonya nih, Marhanis Vansa lompatin flyover Kemayoran. Ini videonya. Ready? Woo! Holy shit! Fuck, you got it, dude. You got it. Dapat anjing. Nah, itu lu tuh pengen bikin konten doang apa gimana tuh? Gue bingung mau dibilang konten, tapi itu video juga. Jadi kalau gue nggak, tapi gue menurut gue tuh kayak pengen bikin sesuatu yang karya gitu loh menurut gue. Yang belum ada di Indonesia ya? Iya. Belum ada kan? Belum ada. Sekalinya ada viral. Ciduk. Kan jadi gini loh, itu menurut gue pencapaian tertinggi, bukan tertinggi juga sih, masih ada lagi pencapaian. Cuma menurut gue tuh pencapaian yang menurut gue momen banget. Karena dari dulu impiannya banyak orang parkour adalah melakukan hal itu. Maksud gue gini loh, lo ikut parkour, trekking atau apapun gimnastik, pasti ada orang yang ngeledek kayak, jangan lompat-lompat gitu doang dong, coba dong. Iya. Yang begini nyuruhnya. Kalau parkour tuh kayak, ya cuma bisa di sini, coba dong di gedung, gini-gini. Nah maksud gue itu yang nge-trigger gue kayak, ya kalau misal, ya juga ya, kalau gue kayak gini, ya sebenarnya nggak bisa, gue terlalu ke bawah mungkin. Cuma ya itu sekedar pembuktian aja. Ini lo parkour sebenarnya, ya gue bisa lompat dari gedung, tapi satu, latihan. Gitu loh. Nah itu pencapaian, menurut gue tuh pencapaian tertinggi gue ketika, coba dong lo bisa lompat di gedung. Oke, gue coba nih lompat dari gedung. Seret, gitu doang mah gue. Gini. Ya sekarang nih, coba dari over gitu kan misalkan,
Dia mau komen juga, itu mah landingnya jelek gini-gini bla bla. Tapi yang jelas gue udah ngebuktiin. Iya benar, masih daripada gue bacot doang. Iya benar-benar masih walaupun lu udah ngedrop jauh nih, tapi tetap landingnya gini. Pasti ada kan? Ada gitu aja. Pasti ada nih. Landingnya tuh hampir kena kepala. Kepala lu kena kan? Enggak. Oh iya. Justru enggak. Makanya kan yang orang lihat sama yang orang rasain tuh beda. Enggak tahu. Iya benar. Nah, ini buat yang belum tahu sebelumnya kan kita udah bikin konten tutorial side flip nih. Dan si Reza ini bilang mau bikin lewatin flyover. Mau bikin lu udah iya, udah ngomong. Nah, gue kan wah ini gila nih kalau jadi. Ternyata beneran jadi dan ternyata viral. Lu nyangka gak bakal seviral itu? Enggak. Gak nyangka. Gue mikirnya cuma buat anak-anak parkour doang. Jadi kesannya tuh kayak ini lo parkour kayak orang luar gini-gini. Ini lo mentalnya dilatih mesti gini-gini. Biar kita nggak kalah sama orang luar. Gue mikirnya gitu. Ternyata sampai masuk redaksi malam, redaksi pagi, siang, sore, subuh. Banyak tuh redaksi. Sampai duha. Banyak masuk terus. Ini kalau bulan puasa ada redaksi taraweh. Iya. Ada saja ulah warga plus 62 yang tidak patut ditiru. Ada yang melakukan uji nyali di Jakarta melompat dari flyover demi konten sampai cekcok antar dosen di depan sejumlah mahasiswanya. Videonya viral di media sosial. Jakut info, jakut apa masuk semua. Terus sampai diciduk, guys. Sampai didatengin ke rumah. Nah, diciduk itu kronologisnya gimana tuh sampai diciduk? Gue nggak tahu tiba-tiba datang ke rumah di kapan tuh? Pagi apa? Malam jam 12. Anjir. Pas. Bener-bener diciduk, guys. Gue kayak di syuting 86 aja. Udah kayak bandar narkoba kayaknya. Lu udah tidur apa belum? Belum, gue masih bangun. Lagi main HP begitu? Iya, lagi dengerin lagu, terus tiba-tiba dipanggil. Aja turun, dipanggil gini-gini. Udah ngobrol sama polisi, bilang, ini kita mau minta keterangan gini-gini nih, terus kamu bisa ikut ke kantor gak gini-gini. Bisa apa gini-gini? Gue juga kooperatif. Malam itu juga langsung ke kantor? Terus gue ngajak bokap gue juga. Berdua? Iya, terus datang ke sono. Tapi bokap gue bukan tipikal yang, lu sih gini-gini. Enggak, bokap gue ngedukung karena tahu yang gue lakuin ya bukan kriminal. Tapi bokap lu udah lihat yang videonya? Udah Lihat. Nah, terus lu di kantor itu ngapain aja? Tidur. Enggak ditanyain apa aja? Paginya baru ditanyain. Jadi di sono dia ngomong mohon maaf ya pokoknya bagian komputer staffnya gitu udah pulang, paling kalau mau besok gini-gini berapa pagi, kalau udah istirahat dulu. Tidur dulu. Ya udah gue tidur. Paginya baru ditanyain? Paginya enggak, dikasih nasi dulu, dibeli nasi sama polisinya. Nah terus lu ditanya-tanya pas udah makan? Ya. Apa aja tuh? Kamu ngelakuin gitu untuk apa gini-gini. Sebenarnya ditanya-tanya tuh di mobil kalau buat alasan gitu-gitu. Ya sebenarnya ya emang latihan, gue bertujuan gini-gini bla 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 segala macem. Motivasinya buat latihan dan tidak ada maksud untuk mencelakai orang, tidak ada maksud untuk melakukan vandalisme, perusakan dan segala macem, nggak ada. Terus kenapa di post video ya itu sebagai istilah kata kayak karya dan segala macam, maksudnya gue pengen itu sebagai momen hidup gue. Iya lah, kenang-kenangan bukti ya. Iya. Kalau gue di videonya susah juga ntar lo dibilangnya hoax. Iya, nah itu kenapa gue mau videokan, karena kalau kita nggak ada bukti ya orang seenaknya. Lo pernah ngelompat dari sini? Mana buktinya? Nggak ada. Iya, hoax. Udah kayak banyak media ya hoax. Iya hoax. Berarti buat lu tuh nggak ditahan ya? Enggak. Nih buat media-media yang bilang Reza ditahan, dia tidak ditahan sama sekali. Bukan ditahan, jatuh itu kayak diamanin, dimintai keterangan. Dimintai keterangan doang. Karena media kan beritanya juga macam-macam, terus polisi juga ditanya-tanya ini gimana nih kelanjutan beritanya gini. Ya polisi juga akhirnya nyari gue ya sebagai satu diminta keterangan, kedua klarifikasi. Iya biar karena satu ya gue tahu gue salah, yang pasti biar tidak terjadi provokasi. Maksudnya tidak ada orang mencoba lagi setelahnya. Maksudnya takutnya kan oke, kalau gue bisa atau temen gue bisa, tapi yang bukan gitu atau anak-anak bocah. Iya tiba-tiba nekat nih bocah. Lihat dari flyover. Kalau gue kan latihan 5 tahun, kalau dia iya, maksudnya landingnya kelingking tak. Ngilu aja, landing kelingking lu bayangin. Flyover nih, kelingking duluan. Aduh, anjir. Berarti mending kalau kelingking, kalau muka. Nah, itu kan lu udah diamanin. Berarti lu gak bakal bikin sesuatu yang kayak gitu juga di masa yang akan datang. Bisa. Kata polisinya yang penting satu, sesuai hukum dan izin. Berarti kan izin dulu. Ya bisa aja. Satu, gue bisa, maksudnya kalau izin ke kepolisian diizinin, atau gue bikin konten nih sama brand apa, misalkan ya ada, terus dia pengen kayak gini-gini nih, kalau masalah izin gue yang urus, dia yang bayar segala macam, mau aja gue. Oh, yang penting izin dulu ya? Iya. Itu dia izin dulu. Satu kan kalau misalkan izin sama polisinya kan
satu pasti jalan ditutup dulu. Kayak ada proses syuting gitu-gitu loh. Jadi biar kan, aman. Kan itu di beritanya kan jalanan ramai. Padahal enggak. Ya, Anda ya bilang jalanan ramai, mata Anda aduh parah. Padahal sepi kan? Dibilang sepi sih enggak, cuma normal emang aja. momennya gue emang nggak mungkin gue pas mobil jalan dong. Satu bahaya buat gue, sebahaya buat dia karena gue juga fokus buat lompat. Makanya gue bilang nunggu sepi juga. Makanya gue nunggu di situ tuh 15 menit apa? Di seberang tuh kayak ngeliatin dulu mobil, aduh. Mobil. Siap, go. Gitu. Karena kalau mobil lewat terus gue lewat juga ganggu fokus gue juga. Iyalah. Jadi maksudnya buat anda-anda yang belum tahu parkur terus membahayakan orang, itu juga membahayakan buat saya. Cuma kan kita mau minimalisir bahaya itu. Bahaya ada tapi diminimalisir. Nah, lu juga sampai ketemu sama nih bersama Ibu Waode Herlina dari Komisi E DPRD DKI Jakarta. Itu ngomongin apa aja? Jadi awalnya DPRD dong. awalnya ditanya gitu kan, kok kamu berani gini segala macam. Ya saya jelasin apa adanya lah. Ya latihan begini-gini, olahraganya. Itu sebelum sama polisi apa sebelum diciduk? Jadi sebelum gue diciduk, besoknya gue ketemu Ibu Herlina. Oh, udah ketemu. Jadi pas gue diciduk nih, paginya kan balik. Nah itu langsung ketemu Ibu Herlina siangnya, tapi janjiannya Ibu Herlina duluan. Oh. Jadi dia tiba-tiba nelpon gue gitu. Nah pas ketemu Ibu Herlina ya dia mungkin satu tertarik sama olahraga parkur. Yang kedua ya pengen tahu gitu kenapa sih kayak gini. Jadi ada olahraga ini kan maksudnya belum banyak yang tahu. Nah dia kayak pengen naikin nih olahraga ini karena dia juga belum tahu, bahkan sampai nanya ke gue, ini apa sih? Ya ini olahraga parkur. Ya parkur itu apa? Ya olahraga lompat-lompat gini-gini segala macam. Nah, untuk sampai ke tingkat kayak yang video gue butuh latihan proses yang panjang dan tidak sembarangan dicoba. Terus dia bakal bikin apaan tuh? Udah nanyanya bakal bikin sesuatu? Belum tahu sih, maksudnya ini kan baru pertemuan yang awal tuh kan kayak baru pertemuan silaturahmi lah, kenalan dan segala macam, belum dalam banget. Nah mungkin nanti ketika lebih dalam pertemuan di sana di kantor mungkin apa kita bisa bahas sesuatu. Ya mungkin gue juga berharap yang penting kita lebih dilihat lah, nggak dipandang sebelah mata aja. Maksudnya bener. orang pandangan parkur itu jelek karena media. Maling sih. Enggak. Nah iya karena media, satu film. Iya. Kedua media-media kita tuh kayak salah kata sinetron segala macam bilang parkur tuh sebagai maling dan segala macam. Padahal kalau realnya siapa sih yang maling pakai parkur? Dia suruh latihan parkur dulu deh. Sehari latihan parkur yang bener-bener sampai capek, suruh push up cepet. Mending kalau sampai 300 sehari, bukan sehari ya, satu sesi latihan 300. Maling mana yang kuat? Gue tanya. Untuk Anda maling-maling tantangin dong. Enggak mungkin. Mana ada sih maling latihan suruh lompat? Maling tuh karena apa? Karena dia kepepet, dia butuh sesuatu. Yoi. Bukan kan, kalau dia maling dilatih, ya emang berarti emang pekerjaan dia maling. Sedangkan parkour sendiri nggak lari ke situ. Justru kita banyak loh manfaatnya. Kayak penanggulangan bencana, itu bisa. Pemadam kebakaran. Emang banget pemadam kebakaran. Tuh, terus kan ini bapaknya David Bell kan? Iya, terus ya, yang ngajar militer bisa juga. Maksudnya untuk ketangkasan dan keaktifan berpengaruh. Maksudnya orang tuh nggak ngeliat itu. Yang gue pengen tuh apa ya? Yang penting satu parkur dilihat dulu lah, nggak dipandang sebelah mata, nggak dan tidak sembarangan untuk dicoba. Kalau lo pengen latihan kayak gitu-gitu, datang komunitas yang ada. Kalau misalkan nggak tahu, banyak kok media sosial kita atau segala macam kayak gua atau dari beberapa komunitas parkur bisa dicari gitu loh. Gampang banget, tinggal nyari parkur terus kotanya. Nah di situ latihannya di mana bang? Gini-gini bisa di DM langsung dijawab kok. Ramah-ramah admin komunitas parkur. Nah nanti dari situ baru dilatih, didampingin segala macam. Tadi jelasin lagi, ini buat apa ya? Satu buat olahraga dan segala macam. Kedua untuk melatih fisik. Sebenarnya balik ke orang sih, latihan untuk apa? Bukan dia nanya ke kita, ini manfaatnya apa bang gini-gini. Ya lu ikut gini buat apaan? Untuk keren lah, kalau gua untuk keren. Bener. Parkur untuk keren kalau gua. Nah ini target lu ke depannya parkur mau ngapain ya? Gua sih pengennya lebih diakui sih. Lebih diakui. Apalagi sekarang udah ada, maksudnya kita bisa maju ke arah prestasi gitu loh. Banyak kompetisi-kompetisi di luar sana. Di luar sana apa di Indonesia? Di Indonesia gak ada? Di Indonesia ada, cuma gue dulu ingetnya itu Smart Frame Free Running. Oh itu 2011 lama banget. Udah lama banget. Udah gak itu gak pernah tahu lagi gua. Ya beberapa next event kayak ada Tavisa, terus Ipex, terus
apalagi ya parkour festival, banyak lah maksudnya event-event di Indonesia. Cuma maksud gue kalau di Indonesia doang pasti dari parkurnya juga nggak berkembang. Jadi kita bingung tuh mau lari kemana. Kalau misalkan kita punya skill, bukan punya skill, maksudnya kita punya kebiasaan yang dilatih. Wadahnya nggak ada ya? Dilatih. Wadahnya sebenarnya ada, cuma belum momen aja menurut gua untuk kayak kita kompetisi keluar. Kalau misalkan jelas nih kompetisi keluar, maksudnya yang datang latihan parkour juga makin banyak dan mereka bertujuan gitu loh. Oh, gue pengen ke prestasi, gue pengen olahraga, dapat medali gitu-gitu loh. Atau ya emang ada nih orang yang kayak di Singapura sendiri kan parkour sampai ngelatih lansia. Oh iya ya. Dia ngelatih orang-orang tua, karena apa? Pengen sehat. Tapi beda latihan, gak mungkin kita orang tua disuruh umur 60 suruh salto dong, salto dong, nggak mungkin kan? Gainer kayak. Enggak. Nah ini karena udah lama nih, pasti gak ada yang nonton tentang Idealis. Berapa sih 25 menit? Ada, gak ada yang nonton, tetap diupload. Pura-pura podcast. Nah sekarang harapan lu nih buat parkour Indonesia ke depannya mau kayak gimana? Itu tadi lebih dilihat. Terus kita bisa maju ke prestasi, istilah kata kayak skate, bisa masuk ke Asian Games. Asian Games. Kayak B-boy bisa. Tapi mungkin nggak kalau parkour, mungkin nggak? Ya mungkin orang kita ada di bawah naungan senam. Sekarang parkour itu semua parkour udah sepakat mau ada kompetisi apa masih ada kubu-kubuan? Sebenarnya bukan sepakat kompetisi, maksudnya kita ngikut aja gitu loh. Kayak kita di bawah naungan Persani sekarang, senam. Karena di luar negeri juga ada yang ikut kubu FIG juga, maksudnya ngikut-ngikut aja. Nah itu ada kompetisi namanya VC, nah itu kita bisa ngikut, tapi butuh lisensi atlet segala macam. Sedangkan kita belum diakui di sini, masih terlantar. Kalau kita punya, kecuali kalau ikut kayak acara Red Bull Art Motion, atau kayak misalkan Air Whip gitu, kompetisi parkour yang besar ya. Atau kayak nanti nih tanggal 20 Maret ada ASEAN Parkour Cup gitulah. Wih seru, bentar lagi. Ya, nah itu beberapa Indonesia tuh ikut tuh. Lu ikut? Ikut insya Allah. Lawan se-Asia? Asia Timur, gue belum tahu sih, belum ngeliat temennya dari negara-negara yang ikut, mungkin Asia Timur. Wah itu seru banget tuh, jadi online ya? Virtual ini, competition. Nah harapannya nggak cuma mungkin karena kita baru, mungkin ya parkour juga baru kan sama kayak trekking kan. Trekking lebih baru. Nah makanya mungkin kita baru mulai. Iya. Baru mulai. Kayak skate kenapa bisa sampai Asian Games, umurnya udah lama. Udah lama, breakdance udah lama, udah 1980-an. 70 malah. Iya, breakdance udah lama, skate udah lama, tapi mereka bisa ke Asian Games. Nah berarti baru sekarang, nah mungkin kita baru mulai aja. Parkour dan trekking nggak ada yang nggak mungkin. Iya, tapi ya kita harus konsisten sih. Iya, harus memperjuangkan. Dan ngenalin. Ya ngenalin satu, jangan sampai perjuangan sia-sia cuma gara-gara selek-selekan gitu loh. Selek tuh pasti ada, setiap kubu tuh ada, cuma ujung-ujungnya kalau untuk kebersamaan, untuk kita-kitanya juga, untuk kemajuan kita, kenapa sih nggak nyatu aja? Benar. Oke, ini BTW kita lagi di Selesa Coffee. Selesa Cafe. Selesa. Di Rawamangun. Tempatnya nyaman banget. Enak loh, tuh ada sofanya, makanannya juga enak tadi. Buat kalian di Rawamangun, langsung aja ke Selesa Cafe. Kayak itu aja sih dari gua. Salam dari abang lo. Ini cepet banget, udah gini doang. Iya, mau apa lagi? Enggak sih. Enggak, biar kita ngobrol ngalul gidul aja. Nih, Marhenis Pansa, follow nih. Marhenis Pansa, gua ada di Instagram @trekkingdulubarukamu di sini. Udah aja ya. Salam dari abang lo, salam trekking dulu baru kamu. Thank you Reza. Peace out. Peace out.